maupun wanita yang telah menikah kemudian berpisah, baik disebabkan karena perceraian maupun kematian adalah berstatus sama. Yang disayangkan, budaya ketimuran memberi kesan negatif kepada janda daripada duda. Kaum janda seringkali ditempatkan sebagai wanita pada posisi yang rendah, lemah, tidak berdaya dan membutuhkan belas kasih sehingga dalam kondisi sosial budaya seringkali terdapat ketidakadilan. Semakin maju zaman dan pendidikan tidak membuat stigma status janda membaik. Lihat saja beberapa lagu, film, dan beberapa oknum yang menjelekkan atau merendahkan status janda itu sendiri. Seorang janda sering diperlihatkan sebagai wanita lemah, tak berdaya, bahkan menjadi si penggoda suami orang. Saat seorang wanita berstatus janda, maka selentingan negatif mulai bertebaran. Berbeda dengan pria yang terlihat tetap terhormat dengan status sebagai duda. Di budaya kita sendiri, seorang janda akan menjadi pergunjingan luar biasa, apalagi di daerah pedesaan, di mana kata janda masih awam sekali di telinga mereka. Menjadi janda itu sangat rentan dari segala permasalahan dan pandangan masyarakat sehingga banyak dari mereka yang sedikit berlebihan dalam menanggapi status itu. Yang sering dikesampingkan masyarakat, seorang janda justru sering menanggung beban lebih berat dibanding duda. Di satu sisi, dia berperan sebagai ibu dari anak-anak yang seringkali ditelantarkan oleh ayahnya. Di sisi lain, dia harus berperan sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah pada anak-anaknya. Tentu saja berat menjadi seorang janda. Dia harus menjaga harkat dan martabat dirinya di tengah-tengah stigma negatif masyarakat. Harus mampu bertahan demi diri sendiri dan anak-anak tanpa didampingi sosok pria yang bisa menjaga, menyayangi, dan mengayominya. Inilah yang dirasakan oleh salah satu teman saya. Beliau sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga di berbagai negara, seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dan sekarang di Hong Kong. Beliau bekerja sebagai TKW demi menghidupi ketiga anaknya dan ibunya. Keadaan yang memaksa saya menghidupi orang tua saya, anak-anak saya. Saya kan terakhir dari orang yang tak punya. Terus mau tidak mau, saya harus pergi. Saya tidak pernah memikirkan kebahagiaan saya. Yang anak-anak kan punya bapak gitu, terus bapaknya kemana gitu? Apakah mereka tidak memberikan jatah bulanan kepada anak-anak? enggak. No. Assalamualaikum. Apa kabar? Waduh, kita mau bincang-bincang nih, boleh nggak Mbak Ajeng? Ya, boleh aja. Oke, kita duduk dulu. Oke. Oh, boleh. Karena menurut saya Mbak Ajeng itu salah satu perempuan yang sangat menginspirasi, perempuan tangguh gitu ya. Sebelumnya sapa dulu pemirsa atau teman-teman kita di luar sana. Halo hari ini. Oke, teman-teman, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Ajeng, di mana Mbak Ajeng ini adalah salah satu BMI atau TKW yang bekerja di Hong Kong, yang menurut saya sangat menginspirasi sekali buat perempuan-perempuan ya bisa dibilang di seluruh Indonesia ya gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beliau ini adalah single parent yang menghidupi ketiga anaknya, ya Mbak Ajeng ya, ketiga anaknya. Untuk lebih lanjutnya kita tanya Mbak Ajengnya langsung ya guys. Oke. Bisa perkenalkan nama yang asli Ajeng ya gitu? Ajeng aja. Ajeng, oke. Mbak Ajeng ini sudah berapa lama kerja di Hong Kong?
Kalau di Hong Kong sih baru memasuki yang ketiga tahun. Oh, jadi sebelumnya Mbak Ajeng itu pernah ke luar negeri atau bukan ke Hong Kong ya, atau di Ya. negara lainnya gitu ya? Saya di Arab Saudi 5 tahun. Oh, Arab Saudi 5 Ya. tahun. Terus Terus saya pernah ke Malaysia. ke Malaysia juga. Pernah ke travel ya. Brunei. Oh, gitu. Di Brunei berapa tahun? Di Brunei pertama pergi sih 2 tahun. Terus yang keduanya cuma 1 tahun Oh, gitu. Setelah dari Brunei ke Malaysia. ke Malaysia. Oh, berarti kita persingkat saja. Pergi ke Arab Saudi itu 5 tahun ya. Iya. Terus setelah ke Arab Saudi ke Brunei. Bukan. Oh, ke Malaysia. Ke Hong Kong. Dari Arab Saudi langsung ke Hong Kong. Iya. Memang pertama kali Mbak Ajeng pergi ke luar negeri itu pada umur berapa tahun sih? Mungkin sekitar 25 tahun lah. Sekitar 25 tahun berangkat Iya. ke, berarti pertama Saya kali tahun 2004 itu ke Brunei sampai 2006. Oke. 2006 itu pergi ke Malaysia sampai 2008. Di rumah 2 tahun kalau nggak salah. Habis itu ke Brunei lagi 1 tahun. Terus pulang dari Brunei langsung 1 tahun mungkin di rumah, baru pergi ke Saudi. Oh, gitu. Saudi 5 tahun, berangkat dari ke Saudi 2014, pulang 2019. 1 tahun di PT, terus ke Hong Kong. Sekarang di Hong Sekarang Kong di Hong Kong. mau memasuki 3 Yang tahun. ketiga tahun. Wah, lama juga ya. Ya, begitulah. Banyak juga pengalamannya ya. Ya, begitulah. Tapi saya kok penasaran ya, kira-kira kok tahan sekali gitu kerja di luar negeri Mbak Ajeng? Keadaan yang memaksa. Keadaan gitu. Soalnya saya menghidupi orang tua saya, anak-anak saya. Terus? Saya kan terakhir dari orang yang tak punya. Terus mau tidak mau, saya harus pergi untuk memperbaiki ekonomi. Memperbaiki ekonomi. Saya tidak pernah memikirkan kebahagiaan saya. Yang ada, saya selalu memikirkan orang tua saya, anak-anak saya, bagaimana dia bisa tumbuh besar, bisa seperti mereka-mereka yang tidak kurang apapun. Jadi keadaan yang memaksa saya untuk harus bertahan demi impian anak saya. Maaf ini ya sebelumnya Mbak Ajeng ya. Anak-anak kan punya bapak gitu. Terus bapaknya kemana gitu? Apakah mereka tidak memberikan jatah bulanan kepada anak-anak? Enggak. Yang paling kecil umur berapa sih anaknya? Yang Saya paling dengar kan ada kecil 3 gitu kan. Umurnya Yang paling 10 kecil? tahun. Umur 10 tahun. Berarti ini yang kecil ini tidak pernah tinggal sama Mbak Ajeng ya? Gitu. Ya, dari umur 18 bulan saya titipin ke kakak saya sampai dia umur 10 tahun sudah. Dia tanpa dinafkahi seorang ayah. Mungkin dia tidak pernah terlintas, dia tidak pernah ingat anaknya butuh ini, butuh itu. Tapi saya tidak pernah menyuruh anak saya untuk meminta sesuatu ke ayahnya. Selagi saya mampu, selagi saya bisa, insya Allah. Saya harap Mbak Ajeng bisa tegar, bisa kuat ya. Ya, Karena menurut saya Mbak Ajeng ini adalah perempuan yang sangat tangguh, perempuan yang sangat inspiratif sekali menurut saya.
karena bisa menghidupi ketiga anaknya tanpa bantuan dari mantan-mantan suaminya. Dari sekian lama Mbak Ajeng sudah berkarir gitu ya, sudah kerja di luar negeri gitu. Kira-kira apa sih yang sudah hasilnya gitu, hasil yang sudah dapatkan dari sekian tahun kerja di luar negeri? Selama itu saya Totalnya sekitar ada nggak 10 tahunan kira-kira Mbak Ajeng dari pertama sampai mungkin sekarang? ada, 10 tahunan ya. tapi kerja di saya luar. tidak saya hanya membahagiakan ibu saya sama anak saya. Seperti mobil, rumah, sawah gitu. Enggak, kalau sekarang alhamdulillah sudah bikin rumah. Ya tabungan ada sih sedikit Setelah kerja di Hong Kong atau setelah kerja di Hong Kong. oh, gitu. Setelah kerja di Hong Kong baru ada hasil gitu ya Mbak Ajeng ya. Alhamdulillah lah. Oke. Begitu ya Mbak Ajeng ya. Kira-kira harapan kedepannya seperti apa sih? Atau setelah Mbak Ajeng nggak kerja lagi di Hong Kong atau sudah pulang ke Indonesia gitu? Saya kan sekarang saya sudah punya rumah sendiri. Jadi nanti saya bisa ada tabungan, saya usaha kecil-kecilan untuk anak saya dan Untuk ibu biaya saya, sekolah gitu ya, sudah ada gitu ya. ya, Gitu. Ya harapannya kedepannya ya semoga kehidupan kita yang sebelumnya bisa ya lebih baik, lagi, lebih gitu ya. baik lagi. Semoga anak cucu saya jangan sampai ada yang kayak saya. Makanya saya berjuang habis-habisan untuk bisa menyekolahkan dia agar dia bisa menjadi orang yang sukses lah kelaknya. Seperti itu aja lah. Amin, amin, amin ya robbal amin. Ada lagi nih pertanyaan di saya itu seperti yang umumnya gitu netizen ya, Yeah. sebutannya sekarang itu netizen. Netizen itu kan selalu memandang TKW itu bukan sih kita bilang rendah, enggak sih, lebih sopannya kayak gimana gitu. Mbak Ajeng ngerti sendiri lah. Iya, iya. Kira-kira Mbak Ajeng itu bangga tidak menjadi TKW? Ya, saya sih biasa aja, tapi saya kan bangga bisa menghidupi anak saya, bisa menghidupi ibu saya tanpa harus berpangku tangan sama orang lain. Meskipun jadi TKW kan saya kerja di sini yang penting wajar-wajar, penting halal ya. terus halal, tidak pernah membuat orang rumah kecewa dengan apa istilahnya, kan TKW itu macam-macam lah. Jadi Karena anggapannya di luar TKW itu yang nakal, yang boros, yang gaya, yang sok-sokan saya sih gitu. terpulang ke mereka yang mengungkapkan saya begitu. Yang penting saya intinya saya tidak pernah merugikan orang. Saya tidak pernah menyakiti orang. Intinya seperti itu saja. Yang penting saya tetap berdiri sendiri di atas kaki saya tanpa harus meminta apa-apa dari orang lain, termasuk merugikan orang lain. Itu saja intinya. Masalah penilaian mereka itu terpulang kepada mereka. Mungkin saja yang selalu menilaikan yang tidak pernah mengalami hal seperti kita yang jadi TKW. Kebanyakan yang begitu kan. Betul. Tapi itu TKW itu kan banyak macamnya, banyak ragamnya. Ya, tapi kan kita yang wajar-wajar saja lah. Iya. Seperti Betul sekali sih, biasa-biasa saja. Sekalipun kalau menurut saya ya wajar-wajar saja ya, karena netizen itu kan cuma ngelihatnya untuk update ya. Kalau hari Ya. Minggu itu kan para TKW ini khususnya BMI Hong Kong gitu ya. Kayak stylenya, gayanya gitu udah wah kalah gitu. Tapi pas kita kerja juga ya yang sama aja. yang banyak mereka nggak tahu pas kita kerja ya kerja, pas kita
off day Libur. gitu, libur ya, kita mau berpakaian ala apapun itu untuk menghibur diri kita gitu Iya, ya Mbak Ajeng ya. seperti Mbak itu. Mbak Ajeng setuju nggak? Iya, saya setuju. Iya, entah seperti itu mereka mau joget, mau makan di restoran, itu kan hak-hak mereka hak gitu mereka. ya. Termasuk juga hak para netizen untuk menilai seperti apa kita gitu ya, karena mereka kan nggak seperti yang Mbak Ajeng bilang, mereka nggak tahu kita seperti apa kerja di luar negeri itu, gitu ya Mbak Ajeng ya. Ya, seperti itulah. Terus boleh kasih wejangan sedikit nggak Mbak Ajeng? Karena menurut saya Mbak Ajeng ini adalah seorang perempuan tangguh yang bisa menghidupi ketiga anaknya, yang berjuang untuk menaikkan derajat keluarganya gitu dari keadaan ekonomi yang misalkan ekonominya masih kita bilang miskin, sekarang ada lah gitu ya, yang itu ya, untuk merubah ekonomi gitu ya. Iya. Pesannya untuk perempuan-perempuan di luar yang masih single parent gitu, untuk apa ya, untuk bisa bertahan dan berjuang seperti Mbak Ajeng gitu, kira-kira pesannya apa sih buat mereka semua gitu? Tetap semangat aja, jangan pernah terpancing dengan ucapan-ucapan netizen yang enggak. Yang penting intinya satu, tidak merugikan orang saja, itu saja pesan saya. Dan masalah apa ya? Masalah penilaian dia itu kan hak mereka. Yang penting kita tidak seperti apa yang mereka anggap, itu saja. Berarti sampai puluhan 10 tahunan itu Mbak Ajeng sendiri gitu ya, tanpa suami gitu? Ya, tanpa suami, tanpa saudara, pokoknya saya hidup sendiri, mencari nafkah sendiri, makan sendiri, dan orang tua saya, termasuk orang tua saya yang hidupi sendiri, itu saja. Itu yang menjadi salah satu kebanggaan buat kita ya. Itu yang menjadi salah satu kebanggaan, bisa melihat orang tua saya tersenyum, bisa melihat orang tua saya bangga, dan saya tidak pernah mendengar cerita apapun tentang orang tua saya yang ngutang sana, ngutang sini, karena kebutuhannya saya selalu penuhi. Yang menjadi penyemangat Mbak Ajeng kira-kira siapa sih? Anak-anak gitu ya? Ibu saya, anak saya. Ibu dan anak. Ya, ibu saya dan berarti anak Mbak Ajeng sayang sekali ya sama mereka yang begitulah. sampai sekarang bisa bertahan Ya, kerja di luar negeri karena mereka. ya, karena saya selalu menomorsatukan mereka. Saya tidak pernah mementingkan diri saya sendiri. Yang saya nomorsatukan mereka. Seperti itu aja lah. Iya. Terima kasih Mbak Ajeng ya atas bincang-bincangnya kali ini. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, itulah bincang-bincang kita dengan Mbak Ajeng, seorang single parent yang menghidupi keluarganya seorang diri tanpa bantuan siapapun gitu ya, dan bertahan kerja di luar negeri sudah dari Saudi, Brunei, Malaysia, dan terakhir sekarang di Hong Kong gitu. Semoga bisa menjadi penyemangat buat teman-teman di luar. Jangan sampai putus asa, jangan pernah berpikir bahwa rezeki itu susah. Selama kita masih berusaha, pasti ada jalan ya Mbak Ajeng ya. Dan tentunya carilah pekerjaan yang halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari tayangan video ini bisa membuat stigma masyarakat berubah. Dan untuk kaum laki-laki yang sudah menceraikan istrinya, apabila ada anak, tolong laksanakan kewajiban kalian untuk menafkahi anak-anak, bukan sebaliknya lari dari tanggung jawab.